Halo semuanya, selamat datang di presentasi Terus Jaya. Saya Priscili Adrian dan hari ini saya akan memperkenalkan profil mengenai perusahaan Terus Jaya, UMKM Fashion yang berlokasi di Probolinggo. Ini adalah outline presentasi saya untuk 15 menit ke depan, terdiri mengenai profil singkat UMKM Terus Jaya, bisnis model kanvas, value proposition kanvas, dan kesimpulan mengenai value proposition kanvas. Terus Jaya didirikan pada 1 Januari 2024 dengan alamat di Jalan Lejen Suprapto nomor 106 Probolinggo, Jawa Timur. Kami bergerak di bidang penyediaan bahan pakaian berkualitas dan kekinian untuk semua kalangan, terutama bagi penjahit dan perajin lokal. Keunggulan kami ialah adanya pemanfaatan potensi lokal, inovasi produk, serta keterlibatan dalam ekonomi kreatif dengan pelayanan personal. Visi kami ialah menjadi toko bahan pakaian terlengkap dan terpercaya yang selalu menghadirkan produk berkualitas, inovatif, dan mengikuti tren fashion dengan harga terjangkau. Misi kami ialah terus berinovasi dalam menyediakan bahan up-to-date dan menjaga harga yang kompetitif agar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Probolinggo memiliki banyak pelaku usaha fashion rumahan, penjahit, dan perajin yang membutuhkan bahan berkualitas. Dengan keterbatasan akses ke variasi bahan di kota kecil, peluang inovasi serta pelayanan personal pun menjadi cukup dibutuhkan di kota kami. Kami hadir untuk menyediakan bahan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mendukung kebutuhan pasar lokal. Kami menjual berbagai macam produk bahan pakaian seperti benang pakaian, berbagai macam kancing baju dari kancing baju biasa sampai kancing Shanghai dan juga kancing untuk yang biasa dipakai untuk jeans. Resleting, kain spandex, kain satin, dan kain jersey. Ini ialah bisnis model kanvas yang kami bangun di pertemuan sebelumnya. Kunci dari value proposition kami ialah yang pertama akses, untuk menyediakan akses mudah ke bahan baku terbaik dan harga bersahabat. Dan yang kedua, getting the job done, membantu penjahit fokus pada kreativitas tanpa khawatir adanya kendala pasokan. Nah, semua hal ini sudah kami jelaskan di pertemuan sebelumnya dan juga kami sudah melakukan perbaikan atas feedback yang diberikan oleh dosen kepada kami mengenai value proposition ini. Nah, sedangkan apa yang menjadi value proposition canvas untuk tempat kami? Untuk itu kami telah membagi tentang profil customer kami menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ialah user personal 1 yang mayoritas terdiri atas penjahit. Sebelumnya, mari kita menjelaskan dulu mengenai apa itu value proposition canvas. Value proposition canvas itu akan membantu mengaitkan apa yang pelanggan rasakan, pains and gains, dengan solusi yang kami tawarkan atau pain reliever dan gain creator. Kita mulai dulu dengan persona penjahit skala mikro yang akan dilanjutkan dengan ibu rumah tangga. Persona penjahit skala mikro itu biasanya berusia antara 22 sampai 35 tahun tempat kami, berkarir sebagai penjahit rumahan selama minimum 3 tahun, dan mereka memang benar-benar menjadikan penjahit sebagai sumber utama penghasilan mereka. Sehingga mereka tentu saja membutuhkan pasokan bahan baku berkualitas, mengelola pesanan custom, dan menjaga efisiensi produksi. Pertimbangannya ialah jika harga produksi semakin naik, tentunya keuntungan yang mereka peroleh juga akan semakin menurun. Pendapatan mereka sebenarnya bergantung pada hasil jahitan sehingga ketersediaan bahan tepat guna dan kecepatan penyediaan barang baku menjadi amat krusial. Ini ialah value proposition canvas yang kami bangun untuk penjahit, yang detailnya akan kami jelaskan berdasarkan di slide-slide berikutnya. Oke, apa customer jobs dari penjahit tersebut? Pekerjaan utama penjahit meliputi memilih bahan kain sesuai desain dan fungsi pelanggan akhir, mengatur pembelian kain metra presisi untuk setiap pesanan,
merencanakan stok agar proses produksi terhenti, memotong dan menjahit dengan presisi tinggi agar hasil rapi, serta mendapatkan informasi harga dan ketersediaan stok secara real time. Semua tahapan ini harus dijalankan cepat dan akurat agar penjahit dapat memenuhi deadline pesanan. Kendala utama yang dihadapi penjahit skala mikro ialah wajib membeli gulungan penuh atau 10-20 meter meskipun mereka yang membutuhkan dalam jumlah kecil. Yang kedua ialah risiko kehabisan stok saat adanya pesanan mendadak. Dan yang ketiga ialah pilihan produk yang cukup terbatas di toko, sehingga mereka membutuhkan untuk berjalan dari satu toko ke toko lainnya untuk mencari semua produk yang dibutuhkan untuk menyiapkan suatu pakaian. Customer gain dari user personal penjahit tempat kami yang pertama ialah fleksibilitas jumlah. Dengan pembelian meteran fleksibel mulai 0,5 meter, penjahit hanya dapat mengambil sesuai kebutuhan sehingga stok tidak berlebih dan anggaran akan lebih efisien. Adanya kualitas yang juga terjamin karena kami berusaha untuk memilihkan kain yang bisa atau cocok dipakai oleh penjahit tersebut. Dan juga yang ketiga ya, layanan pemotongan kain yang sesuai dengan penjahit, sehingga penjahit tidak perlu repot memotong kain itu sendiri. Kain potong kain ataupun benang obras itu sesuai dengan panjang yang diminta oleh penjahit dan dibutuhkan oleh penjahit tersebut. Yang keempat, adanya pengiriman yang cepat dan transparan, sehingga jika penjahit tidak memiliki waktu yang cukup untuk berbelanja, mereka dapat mengirimkan pesan kepada kami dan kami dapat mengirimkan sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Yang kelima ialah adanya one-stop shop. Jadi kami menyediakan berbagai macam jenis kain, resleting, dan juga benang dalam satu toko, sehingga para penjahit itu tidak perlu berkeliling dari satu toko ke toko lainnya. Hal ini memiliki impact yang cukup besar bagi pelanggan kami karena yang pertama, berkeliling membutuhkan waktu, dan yang kedua juga berkeliling juga membutuhkan ongkos transportasi. Dan yang terakhir ialah ada akses ke katalog lengkap, karena kami juga menyediakan katalog lengkap, contohnya seperti yang di gambar ini, untuk membantu memudahkan konsumen dalam memilih bahan yang dibutuhkan. Nah, sedangkan yang menjadi produk atau servis dan kami ialah, yang pertama ialah adanya opsi pembelian meteran fleksibel. Jadi kami terus jaya menawarkan fleksibilitas pembelian meteran, mulai dari 0,5 meter hingga sesuka Anda, tanpa batas minimum order, kecil dan besar. Dengan ini penjahit dapat membayar bahan yang benar-benar dibutuhkan. Yang kedua ialah adanya layanan potong kain custom berdasarkan pola atau panjang. Nah, kami juga menyediakan layanan potong kain custom berdasarkan panjang yang dibutuhkan. Tim kami akan memotong dengan akurasi yang cukup tinggi sehingga penjahit tidak akan dirugikan. Dan yang ketiga ialah layanan potong kain. Ketiga ya konsultasi. Nah, konsultasi itu untuk setiap kebutuhan order bahan pakaian. Kami juga membuka jalur konsultasi melalui WhatsApp sehingga penjahit bisa berkonsultasi dengan kami kapan saja, bahkan di akhir minggu, sehingga proyek menjahit akan menjadi sesuai dengan waktu yang diharapkan. Yang menjadi reliever bagi penjahit ialah pertama, adanya one-stop shop untuk kebutuhan jahit. Kami menyediakan barang persediaan untuk memperbaiki dan membuat pakaian dalam satu toko, sehingga pembeli tak perlu beralih atau pergi ke toko lainnya. Seperti contohnya ialah berbagai macam kain yang disediakan toko kami, berbagai macam resleting yang ada di sini, berbagai macam pita yang ada di sini, dan juga kancing, dan juga jenis-jenis pita lainnya. Sehingga harapannya pembeli hanya pergi ke toko kami, menghabiskan waktu kurang lebih 15 menit, dan kemudian ketika mereka pulang, mereka sudah siap untuk menjahit bajunya kembali. Yang kedua ialah tanpa adanya minimum order. Dengan kebijakan tanpa minimum order, pembeli atau penjahit dapat membeli kain mulai dari 0,5 meter saja, sehingga produksi lebih fleksibel tanpa ada risiko stok berlebih. Yang
ketiga ialah prinsip return policy. Jika bahan yang diterima tidak sesuai dengan harapan, penjahit juga dapat mengembalikannya dalam 1 hari kerja, sehingga memastikan kelancaran proses jahit tanpa kerugian. Hal ini mengingat mungkin banyak juga penjahit baru di tempat kami, sehingga mayoritas dari mereka butuh semacam trial dari bahan yang mereka beli untuk dicocokkan dengan desain model baju mereka. Yang keempat, adanya akses katalog yang lengkap. Akses katalog lengkap dengan foto close up setiap jenis kain membantu penjahit untuk memilih warna dan tekstur yang tepat tanpa harus datang ke toko. Dan yang terakhir ialah toko yang tersedia di akhir minggu. Untuk kemudahan dari penjahit tempat kami, toko kami juga buka di hari Sabtu dan Minggu sehingga belanja bahan tidak mengganggu jadwal kerja yang sebelumnya direncanakan. Hal ini cukup jarang dilakukan oleh toko-toko yang ada di daerah Probolinggo. Sedangkan yang menjadi grand creator ialah yang pertama, adanya bundling kain dan aksesoris. Tujuannya ialah yang pertama, pembeli bisa menyingkat waktu ketika mereka datang ke toko kami dan juga mendapatkan untuk beberapa produk yang benar-benar standar, mereka juga bisa mendapatkan kepastian akan apa yang mereka beli. Jadi contohnya kami juga menyediakan paket seperti paketan kain, resleting, dan benang untuk kebutuhan persediaan baju yang umumnya dipakai. Contoh baju sekolah atau baju yang biasa digunakan di pemerintahan. Dan yang kedua ialah rekomendasi berdasarkan riwayat. Untuk beberapa konsumen reguler kami juga memiliki data historical pembeli yang pernah dibeli, sehingga hal ini akan memudahkan mayoritas pembeli yang didominasi oleh penjahit jika mereka kembali ke toko kami lagi. Itu ialah value proposition canvas untuk user persona 1, dalam hal ini ya penjahit. Value proposition canvas yang kedua ialah untuk customer kami yang kedua, tipe customer kami kedua yang dalam hal ini ibu rumah tangga. Ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan yang pertama, karena untuk yang kedua ini, mayoritas ibu rumah tangga itu biasanya berusia di atas 18 tahun, cukup muda, biasanya memiliki keluarga, menikah dengan anak, dan memanfaatkan keterampilan menjahit untuk kebutuhan keluarga. Maksudnya ialah mereka biasanya tidak mencari additional income ataupun tidak menjadikan menjahit sebagai pekerjaan utama mereka. Dan kemudian mereka tidak berorientasi pada bisnis, melainkan hanya ingin menghemat biaya dan memperbaiki pakaian sendiri di rumah. Nah, apa saja pekerjaan utama atau customer job dari user persona kedua atau ibu rumah tangga ini? Yang pertama ialah ibu rumah tangga ini melakukan pekerjaan memilih jenis kain yang sesuai untuk memperbaiki atau membuat pakaian keluarga, memperbaiki robekan atau mengganti resleting yang rusak, dan memotong kain sesuai dengan ukuran pola yang cukup sederhana, sesuai dengan yang sobek atau yang ingin diperbaiki tersebut. Dan yang terakhir ya, mengelola stok atau anggaran kain jika seandainya mereka melakukan pembelian berlebih pada stok dan anggaran kain tersebut. Sedangkan customer gain-nya pertama ialah fleksibilitas jumlah pembelian, sehingga ibu rumah tangga memiliki fleksibilitas dalam melakukan pembelian di toko kami, sehingga mereka tidak akan mengalami kelebihan order dan juga tidak menghabiskan anggaran yang mereka miliki. Kemudian yang kedua ialah ekonomis, karena harga kami menjual harga tersebut dengan cukup kompetitif dan adanya dukungan teknis. Jadi ketika ibu rumah tangga itu ingin berkonsultasi mengenai pembelian yang akan mereka lakukan, kami bisa membantu mengadakan layanan konsultasi tersebut. Dan yang terakhir ialah jaminan mutu, karena setiap barang yang dijual itu akan kami jamin memiliki kualitas yang cukup baik, sehingga pembeli tidak akan merasa kecewa.
karena akan cukup lucu jika seorang ibu rumah tangga mengganti resleting yang rusak, tapi kemudian 2 minggu kemudian resleting tersebut kembali rusak karena resleting yang kami jual kepada mereka itu merupakan barang yang cacat. Produk dan servis yang kami sediakan ialah pembelian meteran yang cukup fleksibel. Sistem di kami memungkinkan pembeli untuk menarik jumlah meteran hingga mulai dari 0,5 meter tanpa adanya minimum ataupun maksimum gulungan. Sehingga pembeli bisa membeli sesuai kebutuhan tanpa terpaksa membeli secara berlebih. Dan yang kedua ialah jika diperlukan, kami juga bisa menyediakan layanan pesan antar dengan tarif ekonomis untuk pembelian tertentu. Ini membuat belanja di akhir pekan dan saat mandiri akan menjadi lebih praktis. Sedangkan pay-level-nya ialah yang pertama tanpa minimum order besar. Dengan kebijakan pembelian mulai 0,5 meter, pembeli dapat menyesuaikan jumlah kain sesuai kebutuhan tanpa harus membeli gulungan penuh. Ini membuat anggaran lebih efisien dan mencegah stok menumpuk. Yang kedua, prinsip return policy. Jika bahan yang diterima tidak sesuai harapan, Ibu punya waktu 1 hari kerja untuk mengembalikannya. Kebijakan ini memberikan rasa aman dan memastikan kualitas pesanan tetap terjaga. Yang ketiga, one-stop shop untuk kebutuhan jahit anak. Semua perlengkapan jahit, mulai kain, benang, resleting, hingga aksesoris di satu tempat. Ibu rumah tangga tidak perlu berkeliling toko lain, kebutuhan pakaian atau pembuatan pakaian langsung terpenuhi di sini. Dan yang terakhir ya, toko juga tersedia di akhir minggu. Kami juga buka di akhir minggu, sehingga Ibu bisa berbelanja di akhir pekan. Ini memudahkan perencanaan jadwal dan memastikan pasokan bahan selalu tersedia kapanpun dibutuhkan. Untuk hand creator, ada 2 hal. Yang pertama ya, panduan menjahit dan perbaikan. Tidak semua ibu memiliki keahlian menjahit lanjutan. Oleh karena itu, Terus Jaya menyediakan panduan sederhana, mulai cara menambal sobekan hingga teknik dasar menjahit, agar setiap ibu bisa memperbaiki dan memodifikasi pakaian sendiri dengan percaya diri. Yang kedua, rekomendasi berdasarkan riwayat pembelian. Kami juga memanfaatkan data pembelian sebelumnya untuk memberikan rekomendasi bahan yang paling sesuai dengan kebutuhan pembeli. Dengan demikian, setiap kunjungan ke toko atau chat WhatsApp akan menjadi cepat dan tepat sasaran karena pilihan kain dan aksesoris sudah dipersonalisasi berdasarkan kebiasaan belanja dari ibu rumah tangga tersebut. Berdasarkan Preparation Canvas, kami menyimpulkan 2 segmen utama memiliki kebutuhan berbeda namun sama-sama membutuhkan fleksibilitas pembelian dan jaminan kualitas. Pada level kami mengandalkan kendala minimum order, stok, dan inkonsistensi produk. Dan kreator kami membuat proses belanja menjadi lebih efisien, personal, dan terjangkau. Untuk langkah strategis ke depan, meliputi meningkatkan integrasi sistem, manajemen stok untuk ketersediaan real time, mengembangkan fitur rekomendasi berdasarkan data pembelian, ekspansi layanan akhir pekan, dan juga kolaborasi dengan penjahit, pelatih menjahit lokal untuk workshop ibu-ibu. Dengan inisiatif ini, Terus Jaya akan memantapkan posisinya sebagai pusat bahan jahit terpercaya di Probolinggo. Terima kasih.